matang yang mahita. Asini roha madihamu doho dame nasia debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parkorasan madihita mangina dongan nahina holonga di bagasan Kristus Yesus. Shalom. Damang dainang nahina holonga di bagasan Kristus Yesus hatani debata di parsaurata di bagasan manugut niarion tarsurat Mei di buku ni Pesalmen 110 sia ayat 70 songnon maridok disi. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Nunga hupilit dalan hasit tongan, aka uhummu nunga huwain tujulokku. Disido yang gosahatna. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tak seorang pun dari kita ingin mengalami kegagalan, berantakan, amburadur, dan pada akhirnya mengalami kebinasaan. Kita semua pasti ingin berhasil, diberkati, dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh pemazmur dalam nas kita, yaitu memilih jalan kebenaran dengan menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Adapun jalan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah langkah awal dan merupakan pondasi hidup orang percaya. Inilah kunci hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Alkitab menyatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi keberadaan orang Kristen adalah ciptaan baru, yaitu sebagai manusia baru. Karena itu, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama atau menempuh jalan yang salah. Kalau kita kembali kepada manusia yang lama, berarti langkah kita menuju jalan menurun, artinya kehancuran dan kebinasaan yang menanti. Kita harus memiliki tekad seperti Rasul Paulus dengan berkata, "Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara yang kekasih, masa depan yang penuh harapan, keberhasilan, kemenangan, dan hidup yang berkelimpahan akan menjadi kenyataan asal kita mau menempuh jalan yang benar, yaitu jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, zaman teknologi dan informasi yang canggih saat ini tidaklah sulit untuk kita menemukan pengetahuan iman dan firman seluas-luasnya. Alkitab pun tidak lagi hanya dalam bentuk buku, tetapi sudah dapat diakses melalui media elektronik. Hanya tinggal membuka mesin pencari, maka mulai dari artikel, video, MP3, dan foto semuanya ada. Namun, apakah semuanya itu akan menjamin kita akan hidup di dalam perintah dan kebenaran Tuhan? Dari kitab Mazmur, kita patut belajar bagaimana sesungguhnya agar kita hidup di dalam perintah dan aturan Tuhan. Selama kita mengandalkan kekuatan kita untuk memahami aturan dan perintah Tuhan, maka yang terjadi hanyalah mengerti tetapi tidak melakukan, atau sebentar mengerti nanti sudah lupa. Saudara-saudara yang kekasih, inilah sebabnya dinyatakan di sini bahwa sesungguhnya pemazmur bukan tidak melihat, mengerti, atau tidak tahu untuk melakukan, namun ia rindu akan pertolongan Tuhan agar kuasanya yang membuat dia untuk melihat, mengerti, dan melakukan firman-Nya. Ayat yang ke-40. Merindukan firman Tuhan dengan segenap hati adalah akses untuk boleh memasuki pemahaman dan pelaksanaan yang benar. Dalam kerinduan pemazmur akan firman Tuhan, ada langkah-langkah yang dapat kita terapkan untuk mencapai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti langkah-langkah yang dimohonkan oleh pemazmur kepada Tuhan.
Langkah yang pertama adalah memohon kepada Tuhan memperlihatkan ketetapan Tuhan. Ayat yang ke-33. Ini adalah kesediaan kita yang mendalam dan membuka diri menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Ini jugalah yang menjadi awal untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan bersedia berfirman dalam hidup kita. Berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca? Sudah berapa ribu khotbah-khotbah yang sudah kita dengar? Sebanyak apapun yang telah kita dengar dan baca, namun ketika kita tidak membuka diri agar Allah berfirman dalam hidup kita, maka tetap saja kita tetap akan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memohon kepada Tuhan membuat kita mengerti. Ayatnya yang ke-34. Dalam Matius 22 ayat 20 dikatakan, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan menjadi sesat ketika kita tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Untuk mengerti firman Allah tidaklah dengan kuasa daging maupun dengan logika, namun biarlah Kristus yang memberikan kita pengertian akan firman-Nya. Lukas 24 ayat 15. Roh Tuhan akan menuntun kita memahami segala kehendak dan jalan-jalannya, sebab hanya Roh yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat yang 10. Yang ketiga, memohon kepada Tuhan agar hidup menurut petunjuk perintahnya. Ayat yang ke-35. Apalah artinya iman tanpa perbuatan? Apalah artinya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya? Maka yang seperti itu adalah orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius 7 ayat 24-27. Seperti kerinduan kita untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan, demikian halnya lah kerinduan kita untuk melakukan firman-Nya. Maka tetaplah memohon kepada Tuhan agar Dia yang memampukan kita melakukan perintah-Nya. Yang dimaksud dengan hidup menurut petunjuk Tuhan bukan dengan cara memahami seperti pemahaman aturan formal atau harafiah, namun bagaimana agar firman Tuhan itu menyatu dalam hidup kita, baik dalam perilaku, perkataan, maupun pikiran kita. 1 Petrus 4 ayat 11. Yang keempat, memohon kepada Tuhan agar hati dan mata kita tetap terarah kepada peringatan dan jalan Tuhan, dan bukan kepada laba dan hal yang hampa. Ayat yang 36-39. Saudara kekasih, jika kita membuka, maka jangan lupa untuk menutup kembali pintunya, bahkan harus dengan kunci. Ketika kita telah membuka lebar-lebar hati kita untuk firman Tuhan, jangan lupa untuk menutup rapat-rapat agar kuasa iblis jangan ikut masuk dalam hati kita. Harus kita sadari bahwa iblis juga dengan liciknya akan dapat merusak semua pengenalan dan pengertian kita akan firman Tuhan ketika kita masih mau membuka pintu hati kita akan hal-hal yang panah dalam dunia ini. Mulu saya lihat dope rohatta kamainang tuna di hasiangano sipata mabur-bur dohatan ini bata naung adokia di bagasar rohatta. Oleh karena itu tutup semua pintu hatimu kepada hal-hal duniawi. Saudara kekasih, sehingga mari kita tutup dan kunci dengan memohon kepada Tuhan agar hidup kita ini tidak terlena akan tawaran-tawaran yang hanya menguntungkan hidup secara duniawi saja. Sebab semakin kita membuka hati kita untuk hal-hal yang hampa, semakin banyak tawaran yang datang yang akan melenyapkan semua kerinduan kita kepada firman Tuhan. Sebab pemazmur sungguh sangat menyadari bahwa akan banyak hal-hal yang hampa yang menjadi tantangan iman kita ke depan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemazmur juga memohon kepada Tuhan supaya dalam mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, hatinya memang benar-benar bersih, sehingga tidak ada sedikit pun hal yang dapat mengotori firman Tuhan masuk ke dalam hidupnya. Itulah sebabnya pemazmur memohon kepada Tuhan, lakukanlah celaku, sebab celah yang sedikit dapat merebak menjadi besar, sehingga tetaplah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan agar kebenaran firman tetap murni dan jernih menguasai hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mengapa banyak orang yang meniadakan firman Tuhan dan tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan ayat 20, bahwa kutuklah yang akhirnya menjadi bahagian kita ketika kita tidak hidup di dalam ketetapan dan perintah Tuhan, dan sebaliknya. Ada berkat
yang berkelimpahan dari Tuhan akan kita terima ketika kita hidup di dalam kebenaran perintah dan kebenaran firman Tuhan. Firman yang diucapkan Tuhan sesungguhnya adalah untuk kebaikan umatnya. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan akan melakukan dengan penuh sukacita. Namun orang yang jauh dari kebenaran firman Tuhan akan menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah beban. Baiklah, kita merenungkan Mazmur 1 yang menyatakan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kasih, dari pengalaman berjalan bersama Tuhan dari kehidupan Daud mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang seperti yang tulis dalam Mazmur 25 ayat 8-10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan Allah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.